Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pemerintahan. Jadi, pengertian sistem pemerintahan itu merupakan adanya suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen, di mana komponen itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Selain itu, sistem pemerintahan juga pasti mempunyai suatu sistem dan tujuan tertentu, di mana itu menjadi sesuatu hal untuk menjaga stabilitas negara. Sehingga sistem pemerintahan itu harus mempunyai fondasi yang kuat agar tidak ada yang menggoyahkan. Kemudian di sini saya juga akan menyampaikan mengenai macam-macam sistem pemerintahan. Kira-kira ada 6 macam sistem pemerintahan. Yang pertama itu ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan suatu sistem dalam pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi itu ada di tangan presiden. Jadi presiden itu yang mempunyai hak, dan presiden di dalam sistem pemerintahan ini menjadi kepala pemerintahan. Sehingga setiap pembuatan keputusan, pengambilan keputusan itu ada di tangan presiden. Sistem pemerintahan yang kedua itu ada sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan komunis ini merupakan suatu sistem yang menggunakan atau menetapkan prinsip komunis. Komunis itu adalah yang tidak percaya adanya keberadaan Tuhan. Nah, dalam sistem pemerintahan ini, setiap orang atau setiap masyarakat itu setara. Jadi tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Jadi semuanya itu setara. Jadi saling mendukung, saling tolong menolong, itu semuanya sama gitu, nggak ada yang beda. Yang ketiga itu ada sistem pemerintahan parlementer. Jadi di sini maksudnya adanya suatu sistem dalam pemerintahan yang mana parlemen itu mempunyai hak. Jadi parlemen itu menjadi peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan ini. Jadi kekuatan terbesar parlemen itu seperti memilih perdana menteri, kemudian mengatur semua kegiatan yang ada di sistem pemerintahan ini gitu. Jadi parlemen mempunyai hak yang paling tinggi. Selanjutnya itu ada sistem pemerintahan semi presidensial. Jadi sistem pemerintahan semi presidensial merupakan adanya suatu sistem dalam pemerintahan yang itu terkombinasikan dari atau gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Jadi di sistem semi presidensial ini itu ada otoritas tertinggi, yaitu ada 2 partai. Yang pertama itu di tangan parlemen itu sebagai wakil rakyat, dan di tangan presiden itu sebagai kepala negara. Selanjutnya yang kelima itu ada sistem pemerintahan demokrasi liberal. Jadi sistem pemerintahan demokrasi liberal ini adanya suatu sistem dalam pemerintahan yang mana gabungan atau kombinasi dari sistem demokratis dan sistem liberal. Jadi di sini setiap kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah itu dapat dipilih oleh rakyat, dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian yang terakhir itu ada sistem pemerintahan liberal. Jadi di dalam sistem pemerintahan liberal ini adanya suatu sistem dalam pemerintahan yang menganut kebebasan dalam kebijakannya. Jadi di sini maksudnya pemerintah itu tidak menetapkan banyak kebijakan, karena dalam sistem ini suatu kegiatan di negara itu kebanyakan dilakukan oleh sektor swasta. Terima kasih, ini video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.